Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kebaikan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini, Tuhan masih berkenan memberikan kami nafas kehidupan untuk kemudian kami pakai menjalani kehidupan kami pada hari ini. Sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, karena sesungguhnya melalui firman itulah yang akan menguatkan kami untuk kami boleh berjalan melalui hari ini dengan Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, dan kiranya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami semua pada hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dipilih dari 1 Timotius 5 ayat 17 sampai ayat 24. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sebab kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu, perhatikanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang sangat jelas dan mendahului mereka ke penghakiman, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, bertumbuh sehat. Bertumbuh sehat. Pelayanan dalam sebuah jemaat akan selalu dinamis. Jemaat yang bertumbuh sehat tentu menampakkan gaya hidup yang baik dan benar. Kekudusannya itu tampak dalam relasi dengan Tuhan dan kehormatannya tampak dalam relasi dengan sesama. Untuk hal inilah pemimpin dalam jemaat dibutuhkan, sebagaimana yang disaksikan juga dalam bagian-bagian awal surat kepada Timotius. Sayangnya, keberadaan mereka kerap tidak mendapat perhatian yang semestinya. Beban kerja kerap tidak sebanding dengan dukungan dan topangan yang mereka butuhkan. Dalam persekutuan, ketimpangan semacam ini menjadi salah satu tanda yang memperlihatkan bahwa komunitas itu sedang sakit. Ini pun berlaku bagi jemaat sebagai sebuah komunitas persekutuan. Paulus menegaskan bahwa para pemimpin atau disebut episkopos yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan tekun dan setia
patut mendapat rasa hormat. Ia menggambarkannya seperti seorang pekerja yang patut mendapat upah. Bahkan Rasul Paulus menegaskan bahwa pemimpin yang baik patut dihormati 2 kali lipat. Tentu, pelayanan bukan untuk mencari kehormatan dan keuntungan, namun ini bukan alasan untuk tidak menghormati dan menopang mereka. Seorang pemimpin wajib menegur orang yang jatuh dalam dosa. Mereka harus bertindak tanpa memihak dan tidak terburu-buru dalam menumpangkan tangan atas seseorang. Seorang pemimpin perlu mewujudkan ketaatan, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan dengan bertindak tegas, adil, dan berhikmat dalam melayani. Dengan jalan ini, ia menjaga kehormatan dirinya dan kekudusan pelayanan. Pertanyaan penting dari perenungan ini adalah, apakah jemaat kita dalam keadaan sehat? Ataukah sedang tidak baik-baik saja? Kebaikan dan kebenaran Tuhan yang dihidupi dengan sungguh menjadi indikator penting dari jemaat yang sehat. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua pada saat ini. Dan kami tahu dan percaya ya Allah bahwa apa yang telah firman Tuhan katakan pada kami, kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Dan kiranya kami betul-betul menjaga kekudusan kami, menjaga kehormatan kami, dan tetap setia dan taat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan dalam sepanjang hari ini, dalam segala apa yang boleh kami kerjakan. Tuhan berkati, dan kiranya itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, Bapa di sorga. Amin.